Ketika sunyi mengusik sepi, karya Wilson Adea. 1-2 langkah ia berjalan mondar-mandir depan jendela. Di luar, gerimis turun perlahan, mengusapkan kabut ke kaca. Sesekali, ia menoleh ke kartu-kartu undangan yang bertaburan di atas meja. Kemudian, ia duduk menghadap meja dan membolak-balik kartu-kartu undangan itu. Bermacam-macam bentuk kartu itu. Ada yang berlipat 2, 3, dan ada pula hanya 1 halaman saja. Sampulnya aneka ragam, berlukiskan 2 ekor burung. Ada yang gambar calon pengantin, ada yang bermotif kain batik, rumah adat, pakaian adat. Menarik dan indah. Berulang-ulang, ia membaca kata-kata yang tertera dalam kartu undangan itu. Kata-kata yang manis, kutipan dari kitab suci, nama yang dihiasi dengan gelar-gelar. Teks yang berbahasa Inggris, Indonesia, dan daerah. Kata, kalimat, huruf merupakan pilihan yang indah. Sangat sopan dan syarat dengan kata klise. Telah lama ia mengimpikan kartu undangan seperti itu. Impian untuk membuatnya bukan sekedar menerima. Suatu kali ia mengeluh kepada seorang kawannya. Hidup ini tidak adil. Dalam usia setengah abad ini, saya belum pernah mengadakan undangan, hanya menerima saja. Rasanya semakin banyak utang saya. Kawannya tersenyum dan berkata, segala sesuatu ada waktunya, sabarlah. Mereka sudah besar-besar semua. Sudah ada yang tamat dari perguruan tinggi. Tetapi mengapa mereka belum menemukan jodoh? Jodoh dari Tuhan, sambung kawannya. Selalu begitu, kata-kata itu selalu menggema dari waktu ke waktu. Dari setiap mulut orang meluncur begitu saja. Apa tidak ada kata yang lain? Dialog terhenti di situ. Kawannya tidak berani melanjutkan karena ia takut tersinggung. Setiap orang tua ingin anak-anaknya menikah setelah dewasa. Apalagi sudah mulai berumur. Barangkali itu naluri yang menjadi obsesi setiap keluarga. Sekarang, ia memilih-milih undangan mana yang paling menarik, paling cantik, dan paling mengesankan. Tidak tampak seragam, hatinya ingin sedikit berbeda dan hendak menciptakan sesuatu yang sederhana, namun lain daripada yang lain. Ada bahasa daerahnya, ada bahasa Indonesia, dan tentu saja ada bahasa Inggrisnya. Bukankah pernikahan putrinya akan dilangsungkan di Los Angeles? Sejak istrinya menunjukkan surat pendek itu kepadanya, hatinya selalu bersyukur seperti mendapat durian runtuh. Ada sebuah tembok yang runtuh dari dalam dirinya. Tembok yang memisahkannya dari masa depan. Dan masa depan itu sudah terbuka lebar. Orang-orang tidak akan mencemoohnya lagi. Kapan ia akan memberikan undangan karena putra-putrinya sudah dewasa dan tamat dari berbagai perguruan tinggi. Dadanya merasa lapang, seakan-akan oksigen mengalir dengan lancar, sejuk dan nyaman. Dari balik kaca meja itu, ia mengambil surat pendek dari putrinya. Ibu dan bapak yang kusayangi,
kami berniat menikah 3 bulan ke depan. Kami mengharapkan kehadiran ibu dan bapak. Tiket akan kami kirimkan dengan segera. Kami akan sangat berbahagia kalau bapak dan ibu merestui pernikahan kami. Salam dari Ananda, putrimu. Pertama kali menerima surat itu, dia bertanya kepada istrinya, "Anak kita mau kawin dengan siapa?" Istrinya menjawab, "Dengan orang kita juga." "Marga apa?" "Ah, pusing amat dengan segala marga. Asal jangan dengan bule saja." "Apa salahnya dengan bule?" tanyanya. "Ya hilang dong," jawab istrinya. "Budaya saja sudah menjauhkan kita." "Oh gitu. Ah, bapak ini bagaimana? Kita harus mensyukurinya." Ia perhatikan istrinya sudah mulai sibuk bertanya ke sana kemari bagaimana cara mengadakan pesta pernikahan. Apa-apa saja yang harus disiapkan. Berulang-ulang ia membaca surat dari putrinya. Surat singkat yang syarat dengan harapan hidupnya selama ini. Sekalipun surat itu pendek, itu sangat membahagiakannya. Rasa sunyi selama ini berangsur redup. Bunga-bunga harapan mulai menguncup. Kerinduan untuk memomong cucu sudah lama dipendamnya. Kini harapan itu mulai berbunga-bunga. Orang yang lebih muda darinya sudah memiliki beberapa cucu. Dia belum. Tiap kali orang menanyakan kepadanya kapan memiliki cucu, selalu dijawabnya dengan jawaban yang menghindar. Akan ada waktunya. Padahal pertanyaan itu sebenarnya amat menggusarkan hatinya. Selama ini ia senang berkumpul dengan anak-anaknya yang 5 orang. Senang melihat mereka semua sehat-sehat dan berambisi mau ini, mau itu. Tetapi tiap kali ia menanyakan kepada mereka kapan membentuk keluarga sendiri, selalu dijawab, "Ah, bapak ini rupanya sudah bosan melihat kami." Hal ini pun membuatnya merasa sunyi dan lebih banyak berdiam diri soal itu. Lagi pula, sejak mereka belajar di perguruan tinggi dan di luar negeri, ia dan istrinya kembali ke dalam suasana sunyi dari hiruk pikuk anak-anaknya. Kembali berdua sejak menikah 30 tahun yang lalu. Benteng kesunyian itu semakin mendalam ketika istrinya ikut anak-anaknya ke Amerika dan tinggal di sana beberapa tahun. Hanya untuk menjaga dan memberikan kemungkinan masa depan anaknya harus meninggalkannya seorang diri di rumah saja di tanah air. Adapun ketika menyusulnya dan tinggal di sana setengah tahun, itu tidak membuat benteng kesunyian itu runtuh atau retak karena ia pun mengingat anak-anaknya yang tinggal di tanah air. Ia kembali seorang diri karena istrinya berharap putrinya tamat dan ada yang melamarnya. Ketika saat penantian itu berlalu, istrinya kembali dan tinggallah mereka berdua di rumah saja. Hanya ketika musim libur, anak-anak kembali ke rumah. Bagi yang menikah, perkawinan adalah sebuah tujuan untuk mencari kebahagiaan, memenuhi kuadrat sebagai manusia yang sukar dihindari. Pikiran mereka tertuju pada hari-hari yang penuh kebahagiaan itu, yang harus diawali dengan upacara sakral sesuai dengan keyakinan
bahwa manusia sesungguhnya hidup menurut petunjuk Tuhan. Manusia mewarnai jalan menuju upacara itu dengan hal-hal yang rinci, syarat dengan emosi, dan terikat kepada norma, kaidah, dan rambu-rambu lalu lintas budaya yang sukar dilalui. Sejumlah aturan yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan tujuan-tujuan pernikahan itu muncul ke permukaan. Lalu syarat-syarat tertentu saling melengkapi dan harus dipenuhi. Tanpa itu, jangan harapkan pernikahan akan berjalan dengan lancar. Kecuali kedua hati yang muda itu dengan berani menempuh jalur-jalur yang berduri dengan kawin lari. Dan yang lain tidak dipedulikan. Sekalipun jalan itu membuat rasa malu kepada ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibu mengingkari utang yang selama ini mereka terima melalui undangan-undangan dari kenalan yang tidak terbayar olehnya. Seperangkat pakaian adat dan undangan tercetak dalam 3 bahasa sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam koper. Ia tidak mau kehilangan momentum yang sangat ditunggu-tunggunya itu. Apapun biaya dan risikonya, ia mau supaya perhelatan itu sukses. Sukses untuk anak pertama adalah awal yang baik untuk sukses bagi anak-anak berikutnya. Menurut calon besannya, adat penuh pun harus dilakukan sekalipun itu di luar negeri. Adat baginya adalah bayang-bayang dirinya. Sekalipun ia sendiri benci sama bayang-bayang yang selama ini jarang diperlihatkannya karena matahari kota membuatnya jarang berjalan di panas terik dan selalu berada di atas kendaraan pribadi maupun umum. Adat baginya adalah bagaikan sebuah topi yang harus dikenakan ketika matahari menggigit ubun-ubun. Manusia yang terlahir dalam lingkup adat sukar dilepaskan dari simbol-simbolnya, walaupun itu harus dibayar dengan harga mahal. Perkawinan memang sangat bersifat privasi, tetapi melibatkan komunitas dari rumpun keluarga yang berbeda. Lalu lahirlah pelangi keluarga. Itukah kebahagiaan itu? Akhirnya ia tiba kepada kesimpulan bahwa kebahagiaan harus dibayar dengan harga yang mahal. Upacara yang melelahkan berlangsung di Los Angeles di rumah kerabat dekat yang merelakan tempat, waktu dan simpati maupun empati, sesuatu yang sangat sulit diperbolehkan di Los Angeles. Ia harus mengorbankan kamar tidur anak-anaknya demi menampung orang-orang yang menghadiri upacara adat sebelum pernikahan itu sendiri. Betapapun singkatnya, betapapun mereka itu berpikir praktis, toh upacara itu melelahkan. Tapi itu baru pendahuluan. Sesudah resepsi masih dilanjutkan dengan adat penuh yang membuat orang-orang asir tercengang dan geleng-geleng kepala. Mungkin bagi mereka jenis upacara itu sebuah hal yang amat mistis dan magis, penuh dengan simbol dan retorika yang syarat repetisi. Protokol upacara pernikahan menguraikan acara pernikahan dengan bahasa Inggris yang transparan bagi kuping orang timur. Barangkali
Bagi kuping penduduk pribumi alias bule yang banyak juga hadir pada pesta pernikahan itu, bahasa Inggris yang demikianlah bunyi simfoni dialek karena sesekali diselingi dengan pepatah pepiti bahasa leluhur. Mereka mengangguk-angguk, mungkin tanda kagum. Usai resepsi, upacara adat berlangsung. Kata-kata ini berhambur dari bibir yang berbahasa ibu. Tampaknya pengucap kata itu sendiri hanyut dalam emosi. Mungkin sekali ia rindu tanah air, karena suaranya gemetar menimbulkan rasa haru. Uang-uang rupiah berbaur dengan uang dolar. Orang-orang menari dan menari. Ada band yang mengiringi dengan lagu-lagu syahdu dalam bahasa ibu yang membuat orang-orang Amerika, Filipina, dan Cina larut dalam mimpi oriental yang majis dan sunyi. Lagu-lagu cinta dalam bahasa ibu dan sesekali lagu cinta dalam bahasa Inggris. Ayah pengantin perempuan yang paling berbahagia. Ia tersenyum terus menerima salam dari hadirin. Lunaslah sudah undang-undangan pernikahan yang selama ini selalu diterimanya. Riak-riak kegembiraan yang muncul di wajahnya menandakan sunyi hati yang selama ini terpendam pudarlah sudah. Ia berharap beberapa tahun mendatang seorang cucu telah dapat timang-timangnya. Beberapa bulan sesudah pernikahan putrinya yang pertama, ia mendengar kejutan baru dari istrinya. Kudengar dari putri kita, mereka tidak ingin cepat-cepat punya anak. Mereka belum siap karena penghasilan mereka belum memadai. Lagi pula, kata mereka biaya merawat anak cukup mahal. Kalau mereka punya anak, mereka akan keluar dari apartemen ini. Apartemen ini khusus bagi penghuni yang belum punya anak. Bukankah Tuhan akan mencukupkan keperluan hidup mereka? Kalau perlu, kau tinggal di sini dulu untuk menjaga dan merawat anak mereka, jawabnya. Justru mereka tidak mau merepotkan orang tua dan tidak mau direpotkan orang tua, katanya. Maksudmu, mengurus anak tidak gampang, Pak. Untuk kita harus bekerja siang hari, putri kita juga. Nanti kalau ada anak, mereka terpaksa harus cari pekerjaan siang dan malam, silih berganti, supaya dapat menjaga anak. Untuk itu, mereka belum siap. Begitu menurut mereka. Ia manggut-manggut. Harapan yang sudah mulai berbunga-bunga beberapa bulan lalu mulai melayu. Belum membentuk arah pembuahan. Hanya bunga-bunga yang menguncup dan kemudian melayu dan redup gugur ke tanah. Berbulan-bulan tembok kesunyian mulai terbangun di dalam dirinya. Ia jarang bertemu dengan orang, masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Anak dan mantunya kalau sudah pulang kerja yang kadang larut senja karena lembur, langsung tidur dan pagi-pagi sekali sudah bangun dan berangkat ke tempat kerja. Tidak ada lagi kunjungan ke taman hiburan, sesekali ke pantai Los Angeles, pertemuan singkat ibadah di gereja. Hidup menjadi monoton antara bangun tidur, makan, nonton TV, jalan-jalan di sekitar rumah.
siklus yang sangat menjemukan. Setelah 5 bulan di Los Angeles, kejutan baru muncul dari istrinya. Pak, anak kita menanyakan kapan kita akan kembali. Oh ya, jawabnya. Memang pikiran itu pernah timbul di dalam benaknya. Ketika pertanyaan itu muncul dari bibir anaknya sendiri, maknanya menjadi lain. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini karena putrinya dapat mengajuk pikirannya atau ungkapan atau rasa ketidaksetujuan atas kehadiran mereka di sana. Apakah mereka menjadi beban bagi anaknya dan mantunya? Ia tidak menjawab istrinya. Tidak juga timbul niat di dalam dirinya untuk bertanya kepada istrinya. Takut kalau begitulah kenyataan yang sebenarnya. Ia takut menghadapi kenyataan seperti itu. Pikiran yang muncul dalam benaknya ialah pernikahan itu sudah berlangsung. Rumah tangga anaknya sudah terbentuk. Barangkali tugas mereka sudah sampai di situ. Selebihnya adalah kerisauan dan gangguan-gangguan hati nurani yang tidak pantas ditanyakan. Ia ingat burung-burung yang sudah layak terbang, yang membentuk sarangnya sendiri. Burung itu sudah menjadi masyarakat burung, tak lagi bergantung kepada induknya. Ketika kita tahu apakah anak burung mengucapkan terima, kita tidak tahu apakah anak burung itu mengucapkan terima kasih kepada induknya karena sudah membesarkannya dan memeliharanya hingga besar. Kita juga tidak tahu apakah induknya pernah merasa kecewa. Pada suatu tengah malam, ketika ia terbangun, ia membangunkan istrinya. Besok kita berangkat pulang, katanya. Istrinya mengusap-ngusap matanya dan kemudian berkata, apakah saya bermimpi? Tidak, jawabnya. Kau tidak bermimpi. Oh ya, apa kau bilang tadi? Besok kita pulang. Anak-anak di tanah air lebih memerlukan kita. Begitu cepat, sudah waktunya, katanya. Rasanya anak dan mantu kita kurang memerlukan kita di sini. Kau terlalu perasa. Mungkin ya, mungkin tidak. Dunia mereka berbeda dari dunia kita. Sebaiknya kita pulang saja. Keesokan harinya, anak dan mantunya mengantarkan mereka ke airport. Setelah pesawat tinggal landas, ia berkata kepada istrinya, nah, kau perhatikan tadi bukan? Ketika kau mengatakan bahwa kita akan pulang, mereka segera konfirmasi pesawat dan sore ini kita berada dalam pesawat ini. Mereka tidak mengucapkan kata basa-basi. Mengapa pulang mendadak? Tidak ada kata tanya. Tidak ada kata terima kasih karena kita telah menemani mereka di rumah setelah upacara pernikahan mereka. Istrinya mengunjurkan kaki dan menyandarkan punggungnya ke kursi yang dilengkungkan ke belakang. Sambil memejamkan matanya, acuh tak acuh, ia menjawab, kau terlalu mudah tersinggung. Budaya penduduk negeri ini telah menjadi budaya hidup mereka. Mereka hidup di sini dan untuk itu mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi. Mereka adalah pekerja keras
dan kita patut menghargai mereka. Ia mencoba melihat ke awan-awan di luar lewat jendela. Perjalanan panjang menuju tanah air sedang berlangsung. Rasa sunyi yang lain telah mengusik sepi yang mulai melekat dalam lubuk hatinya. Entah berapa lama ia tertidur, tiba-tiba ia terbangun karena pesawat terasa seperti berjalan di atas batu-batu seperti pedati. Pramugari memberitahukan bahwa pesawat melintasi perubahan hari, batas siang dan tengah malam yang pekat. Dan sunyi itu semakin dalam, mengendap dalam perjalanan 16 jam yang menjemukan. Bandung, 2004.